biasa ya. Harus selalu luar biasa. Amin. Coba aku pengen kita semua berfellowship di tempat ini. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, selamat bertemu dalam hadirat Tuhan. Coba berfellowship satu dengan yang lain. Udah ya, udah. Kita akan masuk ke ibadah pagi ini. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa bersatu hati. Kita mau bertemu dengan Tuhan di tempat ini. Percaya Tuhan terus melawat tempat ini, bahkan setiap kita. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Pada hari ini kami ada karena Engkau. Kami bersyukur Tuhan. Pagi ini kami datang untuk menyembah-Mu. Kami bersyukur Tuhan dan rindu hadirat-Mu ada tempat ini. Kami rindu berjumpa dengan Engkau. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah ada di tempat hari ini Tuhan, yang akan memimpin ibadah kami dari awal, tengah, dan akhir. Kami percaya damai sejahtera Tuhan dan sukacita Tuhan tinggal bersama dengan kami. Kami akan sambut Engkau Tuhan dalam pujian dan penyembahan. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu memenuhi baik-Mu. Dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu memenuhi baik-Mu. Dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Saya undang Bapak Ibu, ada hadirat Tuhan, silakan duduk kembali. Tuhan hadir di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran Tuhan mendekat dengan umatnya. Yang datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati hadirat-Mu. Hadirat kudus-Mu penuhi baik-Mu. Dan ku tersungkur menyembah.
nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu. Haleluya. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat kudus-Mu memenuhi hatiku. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhi hatiku, hadirat kudus-Mu memenuhi hatiku, Lord Jesus. Yeah.
Tuhan. Tapi kami perlu Engkau Tuhan. Walau doa-doa kami belum terjawab, satu hal kami percaya, Engkau akan menepati waktunya Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu. Haleluya, haleluya. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena tak selalu
akan melihat mujizat-Mu. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang meriah. Haleluya. Kita masih mau bergoyang buat Tuhan. Haleluya. Siapa yang masih mau bergoyang buat Tuhan Yesus? Haleluya. Kita sama-sama nyanyikan lagu Sukacita. Ayo bergoyang buat Tuhan. Ku penuh kasih, Tuhan penuh ikhlas.
Bapak Ibu Saudara, meskipun kehidupan kita banyak masalah, mari kita serahkan kepada Tuhan. Pasti beres. Mari kita bergoyang buat Tuhan Yesus. Sudah beres kan? Sudah beres kan? Baik-baik saja kan? Beres kan? Beres nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Tuhan, kami sudah percaya segala sesuatu sudah kami serahkan sama Tuhan, dan kami percaya tidak akan ada apapun bersama dengan Tuhan. Ini pasti kami akan baik-baik saja. Amin. Amin. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Rabba Syukur, terima kasih. Terima kasih buat hari ini. Kami sudah berada di dalam hadirat-Mu. Kami sudah membawa ucapan syukur kami yang terbaik masuk di dalam pujian penyembahan. Engkau sudah memberkati kami dengan damai sejahtera, sukacita berlimpah-limpah. Dan kami percaya hari ini kami mau duduk diam mendengar firman-Mu. Roh Kudus, urapi hamba-Mu, berikan hamba-Mu ini iluminasi pencerahan sehingga firman ini boleh hidup sesuai dengan pada zaman ini dan membuka wawasan kami semakin dewasa mengerti akan firman-Mu lebih dalam lagi. Urapi kami semua dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur.
Mari yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan sama Tuhan. Terima kasih buat worship leader, singer, dan pemusik yang sudah membawa kita masuk dalam pujian penyembahan. Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berapa banyak saudara menikmati hadirat Tuhan. Ya, terima kasih buat Pak Denny, juga Pak siapa? Pak Tono ya, memberikan kami kesempatan hari ini untuk kami berbagi firman. Bapak Ibu, kalau kita mendengar setiap khotbah saya itu khotbah-khotbah yang ya membuat saudara itu mengerti sesuatu yang lebih lagi. Kenapa? Saya akan contohkan satu aja. Ini ayat yang sangat fenomenal. Kalau saya baca, maka terjadi proses pemikirannya, ya itu aja. Kita coba ya. Kisah Rasul 1 ayat 8, sudah tahu pasti. Apa nanti saya khotbahkan, betul kan? Mesti soal kuasa toh yang dibaca. Betul? Itulah gereja karismatik kita. Ayo kita buka ya. Kisah Rasul 1 ayat 8, satu ayat saja Bapak Ibu ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ujung bumi. Dari sekolah minggu, teen, youth, dewasa, ibadah umum, umas, lansia. Kalau pendeta khotbah ini, maka di benak kita, proses berpikir kita pasti bicara tentang kuasa. Betul? Ya Bang enggak? Jujur. Nah inilah yang tidak mendewasakan kita. Betapa dangkalnya, betapa sempitnya wawasan kita. Kita hanya khotbah ini langsung orang menebak tentang kuasa. Enggak salah, tapi enggak lengkap, enggak dewasa. Karena itu yang akan terus didoktrin oleh orang karismatik, khususnya GBI. Itu selalu membicarakan menjadi headline-nya, trending topiknya kuasa. Betul? Ya enggak? Ini hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus, itu yang selalu didoktrinkan pada kita. Salah? Enggak. Tapi enggak dalam, enggak menyentuh akarnya. Bapak Ibu, mari kita bedah satu-satu ini. Dia ngomong apa itu? Tetapi kamu akan menerima, akan menerima. Bayang, akan menerima. Sudah terima belum? Belum. Contoh, saya akan ke Kerawang. Saya berada di mana? Kalau saya di rumah saya sekarang. Di rumah akan. Belum tentu. Enggak. Sudah berangkat belum saya? Belum, akan. Bisa hari ini, bisa 2 hari, bisa seminggu, bisa 1 tahun. Kalimat ini tolong direnungkan. Akan. Belum terima. Saya akan ke gereja GBI Kristus Sejati. Akan. Nggak tahu. Tapi kalau tanggal ini 27 Juli 2025 saya akan berangkat. Kepastiannya ada nggak? Nah, ini Bapak Ibu, tolong direnungkan. Kata akan itu belum terima. Tapi orang-orang karismatik begitu pedenya, begitu confidence-nya, enak aja. Tuhan nggak ngomong pasti kamu terima kuasa, nggak ada di sini. Makanya jangan kepedean kita ini. Para pendeta juga jangan kepedean. Seakan-akan bahwa ini diklaim. Kita sudah terima kuasa, enggak. Enak aja. Bapak Ibu, latar belakang ini apa sih sebenarnya? Yesus naik ke surga kan? Diberikan pada siapa ini? Kisah Rasul 1:8. Siapa yang dikasih? Murid nih. Muridnya Yesus. Kenapa? Peristiwa itu ketika Yesus mau naik, disuruh nunggu di Yerusalem. Nanti aku naik ke surga, Roh Kudus akan turun. Muridnya nunggu. Betul? Nah, yang memberi siapa? Yesus. Roh Kudus akan turun dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu begini. Bagaimana Roh Kudus itu bisa turun dalam hidup kita? Bagaimana muridnya itu bisa turun di hidup kita? Ah, ini kita mau belajar.
Ini yang kita mau bedah Bapak Ibu. Selama kita nggak tahu ini, kita itu selalu dibikin orang tidak dewasa. Karena saya udah tebak kalau saya khotbah ini, Bapak Ibu di dalam proses berpikir soal kuasa tok yang diterima. Benar, kuasa pendeta tuh sering ngomong dunamis, dunamos. Ya, bicara soal kuasa tentang ada mujizat, ya nggak salah. Bicara tentang bersaksi, menginjil, ya nggak salah. Tapi yang menjadi headline-nya adalah kuasa mengadakan tanda mujizat. Padahal kita belum tentu terima. Enak aja ngomong sudah terima, nggak bisa. Nah Bapak Ibu, saya akan coba buka slide-nya. Saudara mesti mengerti. Yang ngasih berarti Yesus, berarti yang ada di dalam kita Roh Kudus ya. Berarti kalau kita tahu Roh Kudus dalam hidup kita, kita mesti kenal dia dulu. Cocok nggak dengan kita? Kalau nggak cocok, jangan kita klaim bahwa kita Roh Kudus dalam hidup kita. Enggak. Bukan. Diragukan Roh Kudus itu. Lihat ini, kita belajar dulu nih. Ini dasar ini, sifat dan karakter Roh Kudus. Kalau kita mau yakin Roh Kudus dalam hidup kita, berarti sifat dan karakternya Roh Kudus sama nggak dengan kita? Harus sama nggak? Harus sama dong. Contoh nih, kalau orang itu suka nipu, suka membunuh, suka berbuat jahat, dia identik dengan siapa? Iblis kan? Berarti dia cocok dengan iblis. Dia menjadi kawannya. Maka kenapa? Segala karakter iblis ada di dalam hidup kita. Betul ya? Loh ini kan logikanya. Nah kalau kita merasa sudah terima Roh Kudus, maka hidup kita sesuai dengan sifat dan karakternya Roh Kudus dong. Tapi banyak orang Kristen enggak juga termasuk pendeta. Enggak. Makanya kita nggak boleh langsung klaim bahwa kita punya kuasa. Enggak juga. Ayo kita belajar. Setuju ya? Jadi kalau kita mau kenal, kita terima, kita harus cocokkan dulu sifatnya, karakternya, supaya sama. Nah kenapa muridnya bisa? Ada rahasianya. Yuk kita belajar dulu ya. Bapak Ibu mari kita slide berikutnya. Saya ingin membawa bersaudara. Saya merenungkan ini sudah cukup lama Bapak Ibu. Pendahuluan. Roh Kudus adalah bagian dari Allah Tritunggal Bapa, Anak dan Roh Kudus. Saya mencoba tidak mengekspos, tapi saya coba dengan gaya khotbah yang lain. Nanti biar Pak Denny memberikan masukan kepada saya. Jadi Roh Kudus adalah bagian dari Allah Tritunggal Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kita nggak bicara Trinitas ya. Ini saya kenalkan dulu. Yang kedua, memiliki peranan penting dalam kehidupan orang percaya. Peranan penting, Roh Kudus itu punya peranan penting dalam hidup orang percaya. Menolong, membimbing, menguatkan, dan menguduskan umatnya. Menolong, membimbing, ya, dan menguatkan umatnya. Bapak Ibu, kalau kita punya Roh Kudus, kira-kira karakternya sama nggak? Menolong, membimbing, menguatkan. Kalau nggak ada, bukan Roh Kudus. Roh Kudus, Roh kuda. Jangan dijamin. Kenapa Bapak Ibu? Ya tadi, kalau karakter kita mencerminkan siapa bapaknya, kan kelihatan. Kalau perbuatannya kita perbuatan gelap, maka kita tahu siapa bapak kita. Pengikut kita adalah iblis. Membunuh, mencuri, berbohong, berdusta, iri hati, dengki. Nah, itu melekat kepada siapa pemberinya. Nah, kalau kita penuh Roh Kudus, Roh Kudus itu menolong, membimbing, menguatkan. Makanya seorang hamba Tuhan, anak-anak di dalam kekristenan harus punya seperti itu. Dasarnya dulu nolong. Suka nolong nggak kita? Suka membimbing orang nggak? Suka menguatkan nggak? Nah, itulah saudara bisa review. Itulah karakter Roh Kudus. Makanya saya tidak begitu yakin bahwa hamba Tuhan, jemaat Tuhan, yakin dirinya penuh Roh Kudus. Enggak, saya enggak yakin. Kalau tidak melihat apa yang dia lakukan. Amin. Betul ya?
Kalau dia tidak mencerminkan, merefleksikan sifat Roh Kudus, saya nggak yakin bahwa di dalamnya ada Roh Kudus. Saya tidak yakin. Bapak Ibu, teruskan ya. Nah, nanti pelan-pelan saudara akan mengerti. Sifat Roh Kudus ya ilahilah. Berikutnya, Roh Kudus adalah Tuhan. Betul. Kita nggak usah itu dasarnya. Roh Kudus adalah Tuhan. Keilahian. Roh Kudus adalah pribadi. Bukan sekedar kuasa, tapi pribadi dengan kehendak dan perasaan. Siapa yang percaya bahwa Roh Kudus itu pribadi? Ya pribadi, Bapak Ibu. Nanti Pak Denny akan menjabarkan tentang Trinitas. Ya pribadi dia. Ya, kenapa pribadi? Ya Matius 29 lah. Baptislah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Penciptaan, baiklah kita menciptakan segambar serupa dengan dia. Kita, kata tiga. Nah itu. Nah tiga pribadi. Saya nggak bicara soal Trinitas Bapak Ibu, tapi saya ingin mengenalkan. Teruskan slide berikutnya. Nah sifatnya dia berkuasa. Betul. Kudus. Nah Bapak Ibu, kalau kita yakin dengan Roh Kudus, apakah hidup kita sudah kudus enggak? Ini persoalannya. Ini persoalannya. Kekudusan itu tidak hanya bicara soal hal-hal bersifat biologis. Tidak hanya bersifat tentang seksualitas. Enggak. Kalau itu ukurannya, betapa dangkalnya pengertian tentang kekudusan itu. Kekudusan yang dimaksud oleh Tuhan adalah ketika kita menyimpang dan berpaling kepada Tuhan, berarti kita enggak kudus. Makanya Alkitab Perjanjian Lama dikatakan apa? Kata berzina dalam konteks Perjanjian Lama bukan secara fisik yang dimaksud Tuhan, tapi esensinya sebenarnya dia berzina itu ketika dia menyembah kepada Baal. Itu esensinya. Sehingga kata zina lahir itu karena itu. Nah konteks kita memahami bahwa zina itu hubungan biologis. Ya nggak salah, tapi begitu dangkalnya pengertian itu. Kembali dalam Perjanjian Lama, kata zina itu diperoleh ketika dia berpaling bukan kepada Allah Israel, tetapi kepada Baal. Menyimpang. Ini disebut tidak kudus. Makanya Tuhan itu marah soal raja-raja kalau menyembah kepada Baal. Nah Bapak Ibu, dalam zaman ini apa yang disebut yang tidak kudus? Ketika kita tidak melakukan apa yang difirmankan Tuhan. Menyimpang dari jalannya Tuhan. Menyimpang dari ajaran Kristus. Menyimpang dari kebenaran firman. Berarti tidak kudus orang itu. Makanya jangan seringkali kita mengatakan kita sudah terima Roh Kudus. Enggak. Selama kita tidak mengaplikasikan ini, jangan pernah klaim diri kita ada Roh Kudus. Amin. Berat saudara. Makanya seringkali kita ini dalam tanda petik diberikan sesuatu iming-iming bahwa seperti itu dengan mudahnya untuk terima kuasa. Enggak Bapak Ibu. Nah mari kita kembali lagi. Jadi kudus itu bukan bicara hanya soal hubungan biologis, seksualitas. Ibu tidak taat Bapak Ibu, dari firman menyimpang dari ajaran, tidak mempercayai Tuhan, itu sudah tidak kudus. Tidak kudus. Tidak mempercayai firman sudah menyimpang. Amin. Itu esensi kekudusan sesungguhnya yang dilibatkan dalam Perjanjian Lama, kata zina itu. Ya memang ada hal-hal yang lain secara fisik, biologis tentu, tapi paling dasar itu bukan soal hubungan seksual. Ya saya nggak bahas terlalu dalam soal itu. Teruskan. Nah, dia berkuasa. Memang dia punya kuasa. Kuasa ini kan tidak diberikan dengan murahan. Nah orang-orang karismatik ini dia kepedean banget Pak, merasa dia memiliki kuasa, apalagi setelah ditumpang tangankan, diimpartasi, terima, enak aja gua dapat kuasa. Enggak Bapak Ibu,
Sehingga konsep berpikir kita itu sempit. Bahwa kuasa ini bukan sembarangan Roh Kudus ngasih kepada setiap orang percaya, kepada hamba Tuhan. Enggak semua. Renungan baik-baik apa yang saya katakan. Enggak Bapak Ibu. Kita lanjut nanti, saudara akan mengerti. Teruskan ya, jadi gak gampang ya kuasa diterima. Nah, karakter Roh Kudus itu lihat, pemberi kehidupan baru, lahir kembali. Orang yang tidak lahirkan kembali dari air dan firman, dia tidak melihat kerajaan Allah. Kita sudah lahir baru enggak? Ya kalau cuma dibaptis kan secara simbolik gitu. Betul ya? Secara simbolik. Kehidupan yang baru itu dari manusia yang lama penuh dosa menuju kehidupan yang tidak berdosa. Masih ada dosa enggak di antara kita? Masih nipu enggak? Masih bohong enggak? Masih iri hati enggak? Masih dengki enggak? Adalah. Masih ada. Oh, tipis. Oh, dia lebih sukses. Oh, dia lebih kaya. Oh, dia lebih cantik. Oh, dia lebih ganteng. Itu enggak boleh. Artinya hidup itu baru itu ya seperti meninggalkan apa yang sudah lama dalam hidup kita. Kata Mbak Deni, manusia daging dimatikan menuju manusia roh. Kalau kita tidak punya kehidupan yang baru, Roh Kudus tidak akan turun dalam hidup kita. Enggak. Terus siapa kuasa itu? Ya saudara yang tahu. Kuasa Tuhan. Setan bisa membuat mujizat enggak? Bisa. Bisa. Itu tiruan. Makanya dalam Markus 16 katakan, aku bernubuat buat mujizat menyembuhkan, aku tidak mengenal kau. Pembuat kejahatan ditolak sama Tuhan. Karena bukan Roh Kudus, tapi roh yang lain yang mengikut kita. Mujizat-mujizat palsu. Ada nggak mujizat palsu? Ada. Nah, penolong dan pengajar. Kalau kita sudah punya Roh Kudus, maka hidup kita itu suka menolong, dia ngajar. Iluminasi, dia ngajar. Roh Kudus mengajar, Bapak, mendewasakan. Nah, kalau seseorang hamba Tuhan itu penuh Roh Kudus, maka dalam hidupnya itu ada satu beban, ada satu panggilan. Dia ingin mencerdaskan umatnya, dia ingin mendewasakan umatnya, dia ingin mengajar umatnya sesuai dengan apa yang Roh Kudus katakan dalam hidup kita. Berdasarkan Alkitab, kita ajarkan kepada mereka supaya mereka terbuka wawasannya dan semakin dewasa. Nah, kalau saudara yang dipahami Kisah Rasul 1 ayat 8 tentang kuasa, betapa sempit angle kita, hanya melihat satu sisi. Ini yang saya mau rubah. Bapak Ibu, saya merenungkan dalam-dalam, Tuhan betapa kasihannya jemaat, khususnya orang karismatik. Begitu mudahnya mereka diiming-imingi oleh kuasa. Begitu mudahnya, begitu murahnya Tuhan ngasih kuasa. Enggak, Bapak Ibu. Sebelum saya lanjut, Bapak Ibu, kembali dalam pengertian Alkitab. Yang terima murid ya. Yesus punya 12 murid. Yang berhasil 11 ya. Yang satu enggak lolos. Namanya siapa? Yudas ya. Nah, di masa ini saya mencoba menghubungkan peristiwa Kisah Rasul 1 ayat 8. Berarti Yesus itu masih bersama dengan muridnya sebelum naik ya. Betul ya? Berarti Yesus dan muridnya selama berapa tahun? Ayo yang belajar PA. 3 tahun setengah bersama Yesus. Ada namanya satu kelompok, satu komunitas, Yesus dan murid-muridnya. Apa yang diajarkan oleh Yesus? Dia mengajarkan tentang hal mengampuni dosa dan jangan berbuat dosa. Itu esensinya dia. Yesus tidak pernah mengiming-iming pengikutnya untuk terima kuasa dulu. Dia dididik, dia dimentor,
dia dibina, di-encourage, diubah hidupnya dulu sesuai dengan karakternya Yesus. Betul tidak? Kalau kita lihat latar belakang murid-murid Yesus, kacau semua kan? Petrus nelayan, ya kayak gitu lagi kehidupan pelayan nelayan, pendidikannya nggak tinggi, ngomong aja ngawur, ya toh, belajar karakter setiap murid-muridnya. Nah, Yesus itu 3,5 tahun siang dan malam dia bersama-sama dengan muridnya. Makanya Bapak Ibu, kalau kekristenan mau berkembang, tidak lain tidak bukan, Pak Denny sebagai gembala di sini mesti ikut PA-nya Pak Denny. Loh, nah bagaimana saudara bisa diajar? Seorang gembala itu punya beban, punya otoritas untuk mengubah hidupnya seorang jemaat. Nah saudara kalau nggak mau diajar gembala, saudara mau diajar siapa? Saya mau nanya nih, mau diajar YouTube? Enggak juga. Lihat analoginya. Pada zaman Yesus banyak pengajar nggak? Orang Farisi lebih hebat nggak? Wow. Gamaliel hebat nggak? S3 men. Saulus hebat nggak dia? Gurunya Gamaliel, dia muridnya hebat nggak? Kenapa muridnya tidak mau diajar orang Farisi? Ahli Taurat, kenapa? Dia kenapa mau diajar Yesus? Muridnya tahu Yesus tidak hanya sekedar mengajarkan, tapi dia mempraktekkan dalam hidupnya. Amin. Murid-muridnya melihat contoh-contoh yang dikerjakan Yesus dalam pelayanan 3,5 tahun. Dia mengubah pikiran mereka. Nah Bapak Ibu, saya mau kasih tahu, kalau saudara mau berakar bertumbuh, saudara mempercayakan hidup kerohanian saudara di dalam gereja GBI Kristus Sejati, menurut saya analogi tentang mentoring Yesus pada murid-muridnya, sebaiknya saudara dimentor, dididik, dibina, di-encourage, diubah hidupnya oleh seorang gembala. Saudara percaya sama gembala? Kalau saudara nggak percaya gembala, nggak ibadah di sini, saudara ibadah tempat lain, betul nggak? Kenapa saudara percaya di sini? Karena saudara percaya ada seorang gembala yang menuntun engkau menjadi semakin dewasa. Betul nggak? Saudara kalau nggak percaya ngapain di sini? Capek kan? Ya buat apa? Nggak ada gunanya. Nah demikian Yesus dan murid-muridnya. Capek nggak Yesus? Siang malam dia melatihnya, memarahinya, menegur nggak? Keras, mendidik. Betul. Nah itu seorang guru, itu seorang gembala yang benar. Jadi Bapak Ibu, kisah Rasul ini adalah hasil akhir proses murid Yesus berhasil, makanya dia terima kuasa. Betul. Coba renungkan, muridnya berubah gak selama 3,5 tahun? Berubah total. Betul. Dia berubah total, makanya dia menerima kuasa. Seringkali kita merasa kepedean terima kuasa, padahal kita belum sesuai dengan karakternya ini. Memberi pengertian atas firman, menuntun dalam kebenaran dan keputusan. Kalau gembala saudara dia tidak menuntun dalam kebenaran, ya saudara boleh tinggalkan gereja. Amin. Kalau selama gembala saudara menuntun di dalam kebenaran Alkitab, itu gembala. Ya saudara, amin. Setuju nggak? Jadi saudara Bapak Ibu, kita mengenal gembala dari mana? Dari ketika dia ngajar, dari ketika dia berperilaku, dia sesuai dengan Alkitab nggak? Kalau diajarkan cuma tidak sesuai, ya ngapain diikuti? Makanya lihat pemikirannya. Di masa Yesus ada orang Farisi dan Saduki ahli Taurat yang tiap hari baca kitab Taurat, yang tiap hari dia berdoa di tembok-tembok Yerusalem itu terus-menerus membacakan Taurat itu kan.
Betul kan? Ali ya baca terus itu. Hafal. Yesus negur, kamu seperti ular beludak. Kamu tuh seperti seakan-akan bawa, lihat sebuah cangkir katakan. Kelihatan di atas luarnya bersih, tapi di dalamnya itu kotor. Betul. Nah, dia nggak mau ikut. Bisa nggak murid-murid itu ikut orang Farisi? Bisa, Pak. Pada waktu sudah ngajar nggak orang Farisi? Sudah ngajar, Bapak. Dia mengajar di bait suci kan? Orang-orang Farisi. Nah, Bapak Ibu kembali lagi. Jadi yang saya maksudkan, ketika kita itu mau melihat sesuatu, kenalilah siapa pemberinya. Kalau Roh Kudus, ya kita mencoba untuk ini dulu. Sekarang saya mau bertanya sebelum slide ini. Benar atau tidak, seringkali kita dicekokin dengan doktrin tentang 9 karunia Roh Kudus. Betul. Itu sempit. Seakan-akan bahwa itu menjadi trending topik 9 karunia, betul ya? Karunia iman, pengetahuan, tanda mujizat, bahasa roh, membedakan roh, dan sebagainya. Itu yang seringkali karismatik ajarkan. Betul atau tidak? Tapi sesungguhnya bukan itu esensinya. Sebelum saudara lulus komplit dalam 9 buah roh, jangan harap terima 9 karunia. Yang suka kami, saya berani pastikan, tidak lolos 9 buah roh, tidak terima karunia. Kenapa? Siapa yang hafal 9 buah roh? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan sebagainya. Nah, sekarang kita review hidup kita. Adakah di dalam hidup kita buah Roh Kudus? 9 itu harus komplit. Begini Bapak Ibu, saya ingin mengatakan, seringkali kita berbicara tentang 9 buah Roh Kudus itu seakan-akan bahwa ini ada 9, Pak. Bukan. 1, tapi isinya 9. Jadi nggak bisa saudara mengatakan aku punya buah Roh Kudus. Nggak bisa. 9 itu menjadi bagian terkecil digabung menjadi ini. Pernah main puzzle? Maka ketika tidak komplit, maka nggak bisa kita mengatakan bahwa buah Roh Kudus. Enggak. Setuju Pak ini ya? Jadi ini 1 isinya 9. Jadi saudara harus completed 9 baru katakan buah Roh Kudus ada dalam hidup kita. Yang sederhana, amin. Seringkali makanya kuasa kita tidak begitu dahsyat karena tidak completed. Hanya sebagian. Nah ini juga menegur saya untuk saya bisa melengkapinya supaya kita bisa berani berkata ada buah Roh Kudus dalam hidup kita. 9 menjadi 1. Jadi orang pengertian bahwa itu ada 9 Pak. 9 kecil-kecil. Terus nggak usah deh penguasaan diri, aku nggak perlu deh. Nanti aja. Nyambung pelulu. Tersinggungan. Nggak apa-apa. Aku sudah ada 3. Kasih damai sejahtera. Terus kita klaim minta 9 kalinya. Nggak dikasih. Enggak. Enak aja. Jadi Bapak Ibu, ikut kekristenan itu adalah sebuah proses kehidupan kita dari hari ke hari. Nah ini mendewasakan umatnya. Amin. Selama kita belum ada buah Roh Kudus, jangan kita klaim. Tapi Yesus menolong kita. Tapi nanti terakhir itu adalah haknya Tuhan. Makanya dalam Markus dikatakan, aku tidak mengenal engkau, engkau pembuat kejahat. Bernubuat, iya oke. Ngusir setan, iya wis. Tak kasihlah. Udah aku tutup mata. Aku meremailah. Aku gak mau mempermalukan hamba Tuhan lah. Ya udahlah. Tapi nanti lihat. Nanti hari penghakiman terakhir, aku yang akan ngomong. Engkau aku tidak mengenal kamu. Sekarang kau membuat kejahatan, penyalah dari hadapanku.
Saya dan Pak Denny punya beban itu, Bapak Ibu. Beban yang terberat saya adalah ini. Jangan sampai saya tiap minggu beritakan firman, mengajar. Ketika di hari penghakiman aku tidak mengenal kamu. Sia-sia pekerjaan kita. Ini Bapak Ibu. Oleh sebab itu mari kita berubah dari hari ke hari. Teruskan. Jadi menerima Roh Kudus itu bukan murahan, amin. Tidak gampang, amin. Gampang nggak? Yang ikut ingin sakti mandraguna, belajar pada seseorang yang punya kuasa. Ada prosesnya nggak, Pak? Ada. Mungkin di camp, mungkin harus ritual, mungkin harus puasa, terus diisi, betul kan? Ilmu kebal, ilmu rawa rontek, ya, semuanya ilmu-ilmu itu. Tapi kan ada proses ikut guru, betul kan? Belajar nggak? Belajar. Digembalakan nggak ini dalam tanda petik pengertian ini? Dimentor nggak? Iya. Nah, saudara, ada orang di luar sana percaya kepada kuasa gelap, saudara mengikuti apa yang dikatakan oleh mentornya, betul ya? Nah, saudara nggak dengar apa dikatakan gembala, ini kan Silakan 13. Itu mentor saudara. Betul ya? Itu analogi paling simpel. Kenapa kita bisa mempercayai orang yang gak jelas asal-usulnya? Karena menawarkan kuah, karena menawarkan sesuatu hal yang supranatural. Nah, pendeta yang kayak gini nih paling laku keras. Saya kasih tahu. Tapi kalau udah masuk pengajaran teaching, mereka bosan. Kenapa? Karena ada penghalang selaput ini, kata Musa. Sehingga kita tidak bisa menerima firman itu dengan jelas. Maka selaput itu harus dibuka, supaya kita bisa melihat secara utuh firman itu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat dalam slide berikutnya, pemberi kuasa, karakter Roh Kudus, ya, dia apa saudara? Pembentuk karakter. Yesus membentuk karakter muridnya 3,5 tahun. Saya tidak tahu saudara ikut Kristen berapa tahun. Apakah ada perubahan karakter dalam hidup saudara? Amin. Karakter dan karunia menurut Bapak Ibu berjalan seiring atau karunia yang dulu yang nonjol karakternya di bawah? Yang mana dulu? Beriring atau bersama-sama? Karakter dengan karunia itu mengikuti. Karakternya sesuai Kristus, karunia ngikutin. Gak ada karunianya duluan. Ya ada sih, itu kan ya nanti pengadilannya. Karunia seakan-akan lebih hebat ya, menonjol, tapi karakternya jeblok. Itu nanti aku tidak mengenal. Artinya Bapak Ibu, karunia dan karakter itu berjalan beriring bersama-sama. Ini tidak pernah diajarkan. Bagaimana kekristenan itu dibentuk karakternya. Nah itu menghasilkan buah roh dalam hidup orang percaya. Ini karakter kita. Kalau kita bisa sesuai dengan buah roh, berarti sesuai dengan karakter Tuhan enggak? Itu mencerminkan karakter Yesus. Yesus memiliki 9 buah Roh Kudus. Yang sebenarnya percaya nggak Yesus punya? Saya mau buktikan. Pada waktu Yesus disalib, diledek nggak? Diledek nggak? Yesus, kalau kau anak Allah, turun dong dari salibmu itu. Orang banyak kau sembuhkan, lah buktinya kau tergantung di atas kayu salib. Kalau dia tidak lolos penguasaan diri, dia turun nggak dari salib? Turun, kau gamparin, tonjok. Betul nggak? Lolos nggak? Dia lolos. Nah saudara aja dicubit sendiri udah ngamuknya udah nggak karu-karuan. Berarti pengendalian diri itu sebagian daripada karakter bukan? Yang setuju karakter boleh angkat tangan. Kalau nggak setuju berarti nggak ngerti. Pak Dini yang ngajar. Karakter itu penguasaan diri sebagian daripada karakter kita. Nah makanya kalau kita ada Roh Kudus, pembentukan karakter. Begini Bapak Ibu,
Dibentuk karakternya dulu atau dikasih Roh Kudusnya dulu? Nah, makanya nggak belajar tadi. Nah, Yesus itu 3,5 tahun kan ngajar. Pada waktu Yesus bersama murid terima Roh Kudus nggak, Pak? Belum. Nah, ayo belajar kita. Belum, enak aja. Masih beringasan si Petrus. Masih iri hati. Tuhan kalau di surga siapa yang lebih besar? Betul ya? Rebutan. Tuhan ngapain dikasih makan orang itu? Suruh pulang aja. Kita udah capek, malam mana ada orang. Betul nggak? Si Yudas ngapain? Minyak itu dituang ke Yesus. Mahal buat apa? Kasih orang miskin. Nah, itu kan karakternya. Bapak Ibu, kalau mau terima Roh Kudus, dibentuk dulu karakternya. Dibentuk dulu buah rohnya. Setelah itu Roh Kudus turun. Nah, makanya seringkali kita salah dalam mengartikan terima Roh Kudus, karakternya berubah. Berubah nggak? Tidak akan pernah berubah sampai Yesus datang. Kenapa? Karena terimanya dengan mudah. Ini harus dibalik, Bapak Ibu. Coba renungkan perkataan saya. Analoginya Yesus Kristus. Saya mau nanya ini benar. Nanti tanya Pak Denny. Pada waktu murid Yesus bersama Yesus, sudah terima kuasa belum? Belum. Dia dimentor, dia diajar. Setelah dia terima kuasa, Kisah Rasul 8, selanjutnya apa? Pelayanan para rasul. Hebat gak? Nah, itu dampaknya. Bayangkan Petrus menyembuhkan sekali khotbah 3.000. Itu dampaknya ketika dia sudah terima kuasa. Bagaimana terima? Setelah jadi mentor, buah rohnya sudah ada, baru dia terima kuasa. Contoh nih gini deh. Kalau Bapak Ibu punya anak 2, mau mewariskan sesuatu, nah, harta, pekerjaan, Bapak Ibu menyeleksi nggak? Atau udah kasih aja deh? Dua-dua kasih aja. Tentu ada pemilihan. Setuju? Dipilih nggak untuk memberi warisan? Mana anak yang uhau, mana yang tidak uhau, yang berbakti pada orang tua. Jangan-jangan nanti gua kasih warisan ini gua ditendang nih. Maka dia mulai mengajarkan tentang budi pekerti, hormat orang tua, diajarkan di situ kepada 2 anak. Betul atau tidak? Setelah diajar berapa tahun, kelihatan gak sifat aslinya nanti yang berhasil atau tidak? Kelihatan gak? Kelihatan mana yang sesuai, mana tidak. Maka orang tua memutuskan, aku kasih kepada si Akyong aja deh. Aku gak mau ngasih kepada si Aseng. Karena Akyong lebih nurut, dia lebih dewasa, dia bisa mengerti, menolong Aseng. Si Aseng cenderung mengamburkan uang. Maka bilang orang tua itu kepada si Akyong. Salah nggak, Pak? Gak salah. Adil nggak? Adil. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, firman ini keras untuk mengajar kita. Jadi jangan berharap Roh Kudus itu turun. Seringkali orang itu menggampangkan Roh Kudus turun terus mengubah hidupku. Bisa nggak, Pak? Jarang, susah, Pak. Buktinya banyak dari hamba Tuhan juga, jemaat yang sudah penuh Roh Kudus bisa bahasa roh, hidupnya juga nggak berubah, sama aja, malah lebih galak daripada setan. Lebih galak gitu. Betul nggak? Coba renungan. Ini realita. Kita cek orang yang sudah bahasa roh, rapa sandara bako, rapa sandalawas. Udah hebat bahasa rohnya, tingkat dewa. Tapi karakternya masih gambarin istri, masih tendangin istri. Itu perlu Roh Kudus gak, Pak? Enggak. Masih jahat, masih punya sesuatu yang tidak baik. Tidak mencerminkan dari efeknya bahasa roh. Makanya seringkali bahasa roh itu dianggap murahan. Karena begitu gampangnya orang terima bahasa roh, enak aja loh. Iya toh?
Begitu gampangnya? Enggak, Bapak Ibu. Ukuran kedewasaan roh ini tidak ditentukan berapa banyak bahasa roh yang kau ucapkan. Nah, karismatik itu membuat sebuah penilaian. Orang yang rohani, Pak, itu bahasa rohnya lebih hebat, lebih banyak. Dikatakan lebih rohani. Siapa bilang ngawur? Nggak ada di Alkitab, katakan. Ada. Saudara sedang dibawa dalam angle yang kecil. Makanya orang berebut mencari bahasa. Betul nggak? Kalau sudah bahasa roh, sebelah bukan bahasa roh. Wah, ini sudah bahasa roh. Iya kan? Betul nggak? Sering kali ada gitu kan di antara kita kan? Ya apa enggak? Orang-orang karismatik. Iya dong. Iya, harus diakui. Iya kan, merasa kalau udah bahasa roh, apalagi bisa bernubuat. Nah, Bapak Ibu janganlah. Saya tidak anti bahasa roh, tapi saya mengerti bahwa bahasa roh diberikan pada orang yang percaya. Itu sesuatu yang sangat mahal, bukan murah. Bahkan tidak bisa diajarkan. Ikutin suara saya. Sandalama, Ramayana, tak kasih murah. Mana bisa? Roh Kudus diciplam. Roh Kudus begitu luar biasa, dia penuh dan kaya akan bahasa. Nah, ini saya kadang-kadang orang karismatik, saya bingung, Bapak Ibu. Saya orang karismatik, saya tidak seperti itu. Saya belajar, Tuhan, bahasa roh kalau diginikan, betapa marahnya Roh Kudus dalam hidup kita. Nah, peranan Roh Kudus, Bapak Ibu, teruskan. Ya, pemberi kuasa, penghibur. Dia menghibur, Bapak. Teruskan. Ya, peranan mengungkapkan kebenaran. Dia membimbing, menghibur. Memang salah satu memberi kuasa. Seringkali kita yang nomor 4, kita tidak tahu bahwa Roh Kudus mengungkap kebenaran, menyingkapkan kebenaran dalam hidup kita. Apa kita sudah benar hidup kita? Apa kita sudah membimbing orang, menuntun dalam langkah hidup kita? Dia membimbing kita. Kita mau nggak dibimbing oleh Roh Kudus, dibimbing? Nah, menghibur, menjadi sumber penghiburan buat kita. Nah, Bapak Ibu, saya tidak mau berlama-lama. Teruskan. Pandangan orang Kristen. Ini pandangannya. Roh Kudus sangat penting dalam hidup orang, penting dalam kehidupan orang. Betul. Menolong memahami kehendak Allah. Ya, dia menolong iluminasi. Membentuk karakter Kristus. Iya. Memberi kuasa untuk hidup dalam kekudusan. Dia nomor 4, Bapak Ibu. Yang pertama, dia sangat penting dalam hidup kita. Seringkali kita mengklaim, tidak tahukah bahwa baitmu adalah bait Roh Kudus, di mana Roh Kudus tinggal. Itu kan diklaim, Pak. Sebenarnya benar nggak? Benar tapi nggak dalam. Bagaimana dikupas lagi? Bagaimana kita mesti menjadi bait Roh Kudus? Kalau hidup kita tidak kudus, bisa nggak masuk, Pak? Nggak bisa. Makanya Bapak Ibu belajar itu wadahnya disiapin dulu supaya sesuai dengan bait kudusnya Tuhan, baru dia tinggal. Setuju nggak? Nah, seringkali kita masih dalam kekotoran, kita merasa yakin bahwa Roh Kudus tinggal. Enggak tinggal. Siapa yang pernah ikut sekolah minggu? Pernah diajar gambar salib, gambar hati, terus ada kursi, betul ya? Ada kursi, terus yang duduk pertama kali itu si bulis, ya, datang ular, datang ini, itu berarti dia dikuasai. Nah, akhirnya dia bertobat, dia pergi, suci dan terus tinggal Roh Kudus masuk kan, salib itu, nah baru dia datang. Artinya Bapak Ibu, jangan sekali kita mengklaim bahwa di diri kita sudah Roh Kudus, sudah benar nggak pada kita, sudah nggak sesuai dengan ini karakter Tuhan. Amin. Renungkan baik-baik Bapak Ibu. Izinkan saya mengubah mindset saudara supaya dalam perjalanan hidup ini, supaya benar-benar kuasa itu dampaknya. Kalau kuasanya dampak, dahsyat.
Nah ini terakhir katakan saya Bapak Ibu, renungan apa yang saya katakan dan terakhir kehidupan kita Bapak Ibu. Belajarlah ketika Yesus mementor murid-muridnya. Baca dimulai Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Itu buku tentang sejarah pelayanan Yesus Kristus. Baca, kenali apa topik-topik pengajaran Yesus di situ. Bagaimana dia menegurnya, bagaimana dia mengencourage dia, bagaimana dia mementornya. Betul ya? Itu kan pengajaran Yesus 4 itu ya. Kepada siapa? Murid-muridnya. Ketika dia berhasil, maka Kisah Rasul 1 ayat 8 baru turun. Saya mau kasih contoh. Pada waktu murid-muridnya diutus, ini keluar dari sedikit, terus muridnya balik. Tuhan, aku gak bisa ngusir setan ini. Betul ya? Ada kan? Kisah itu betul. Pernah dengar cerita? Aku gak bisa ngusir ini loh. Aku gak bisa ngusir ini. Dia ngomong jenis ini harus doa dan puasa. Menandakan bahwa sebenarnya murid-murid itu belum memiliki kuasa yang begitu powerful. Nah, setelah Kisah Rasul ayat 8 maka disebut dia menjadi orang yang dahsyat. Setelah Roh Kudus memenuhi hidup kita yang sudah alami. Jadi ada proses 3,5 tahun murid-murid Yesus. Nah, kembali dengan Bapak Ibu dan saya pun juga belajar untuk 9 karunia ini ada dalam hidup saya. Setiap orang punya kelemahan di dalam 9 buah karunia Roh Kudus. Tapi percayalah, ketika kau setiap hari mendengar firman, maka firman itu akan mengubah. Yang bisa mengubah Roh Kudus atau firman? Ayo, siapa yang bisa mengubah? Firman Roh Kudus? Udah bingung Pak? Yang bisa mengubah adalah firman yang bisa mengubah hidup kita. Perkataan Tuhan yang punya kuasa, yang bisa mengubah hidup kita. Makanya orang Kristen kalau mau berubah harus dengar firman. Kalau Roh Kudus tak berubah Pak? Enggak. Betul kan ini? Yang ubah siapa Pak? Firman atau Roh Kudus? Firman, perkataan Tuhan. Itu yang mengubah kita. Makanya nyanyinya kan, apa itu? Firman Allah terang bagi jalanku, pelita bagi kakiku. Nah udah itu kan ada di Alkitab, kan ada di Amsal, di Mazmur itu. Mazmur 119. Nah, coba dibuka deh Pak Denny. Satu ayat aja terakhir, Mazmur 119. Supaya sudah percaya bahwa yang mengubah itu firman, bukan Roh Kudus. Mazmur 119 ayat 105. Nah ini dosen mesti ayat apa? Saudara beruntung punya dosen yang luar biasa hafal. Saya nggak hafal semua Bapak Ibu, nggak hafal saya. Ayo buka yuk. Hai, mana? Terakhir ya. Apakah saudara diberkati dengan apa yang saya sharingkan? Apa setuju? Ayo Mazmur 119 ya. Ayat 100. Nah, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi yang bisa menerangi dan pelita bagi kakiku adalah siapa? Roh Kudus atau firman? Firman Tuhan dari siapa? Yesus Kristus adalah firman itu sendiri. Kenapa dia begitu? Hidup kita berjalan dalam dunia kegelapan, maka firman itu menerangi kita. Dia pelita bagi jalan supaya saudara enggak tersesat. Ini yang benar Bapak Ibu. Ya saudara, ayo bangkit berdiri. Yuk nyanyikan firman-Mu pelita kakiku ya.
Terima kasih Kakak. Sekali lagi katakan firman-Mu. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Tahu lagunya? Kita bagi kakiku, terang bagi buat hari ini kami ingin berbagi firman Tuhan. Sekalipun belum sempurna Tuhan, tapi sedikit banyak bisa memberikan sebuah inspirasi, membuka wawasan kami ini untuk lebih mengerti bahwa sesungguhnya kuasa yang Tuhan berikan tidak semudah apa yang kami pikirkan Tuhan. Tetapi ada proses-proses, ada pelatihan-pelatihan, ada mentoring, ada pembinaan, ada pengubahan dalam hidup kami sesuai dengan buah Roh Kudus dalam hidup kami, supaya apa yang seperti karakter Roh Kudus, karakter Tuhan ada dalam hidup kami, sehingga ketika wadah ini kami siap Tuhan, bejana kami siap, maka Roh Kudus tanpa diminta pun akan tinggal bersama-sama dengan kami. Tanpa diminta pun kuasa itu akan bekerja secara otomatis dalam hidup kami. Bapa, terima kasih. Ajar kami untuk mengerti hal ini, supaya kami dewasa mendalami, mencerna firman ini secara luas. Hamba-Mu tidak memiliki kapasitas lebih lagi Tuhan. Inilah yang hamba pahami pada saat ini, kiranya menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Mari yang percaya dan berkat dikatakan amin. Beri kemuliaan sama Tuhan Yesus. Amin, puji Tuhan. Terima kasih Bapak Pendeta Nixon yang sudah membagikan firman Tuhannya. Tuhan Yesus memberkati dan kita semua juga diberkati. Amin. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan terbaik buat Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Mari angkat tangan untuk persembahan kita ini. Terima kasih Tuhan, karena kami mengerti betul firman Tuhan. Kami akan memberikan yang terbaik buat Tuhan, karena kami percaya Tuhan, saat kita memberikan yang terbaik untuk perluasan pelayanan di tempat ini maupun dimanapun berada, Tuhan sedang memberkati kita, bahkan berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan siap memberikan yang terbaik. Amin. Saya undang Bapak Ibu yang melayani persembahyan. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Damai dan sukacita sejahtera dalam
pengumuman. Ya, Minggu 3 Agustus 2025 akan ada ibadah raya disertai perjamuan kudus jam 8 pagi. Saya undang Bapak Ibu jam 9 pagi ya. Ada kesalahan. Jam 9 pagi ya. Saya jadi sampai bertemu di minggu ke depan, saya undang Bapak Ibu untuk hadir kembali di tempat ini. Dan Kul Jumat akan diadakan tanggal 1 Agustus 2025 di gereja ini jam 7 malam. Saya undang Bapak Ibu untuk hadir, untuk kita bersama-sama sharing firman Tuhan. Selanjutnya setelah ini akan ada pendalaman Alkitab. Jadi setelah ibadah raya akan ada pendalaman Alkitab yang akan disampaikan oleh Bapak PS Dr. Dedi Yunus MTH. Jadi saya undang Bapak Ibu semua kita untuk hadir setelah ibadah ini. Amin. 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 Ya, akan ada tambahan lagi dari Bapak Pendeta ini. Shalom saudara. Saya menambahkan sedikit apa yang dikhotbahkan oleh hambanya Bapak Pendeta Nixon Sanjaya. Sungguh saya juga kaget saudara. Kenapa? Apa yang beliau sampaikan itu bagi saya itu menambah waktu ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Saya bawakan tentang doktrin Roh Kudus. Dan apa yang beliau sampaikan ini boleh dikatakan 80% hampir sama saudara. Dan betul yang dia katakan bahwa saat 3 tahun setengah murid-muridnya waktu itu juga saya kasih tahu bahwa mereka belum terima kuasa. Yes. Bahkan mereka 3 tahun setengah bersama Yesus itu belum beriman kepada Kristus. Hanya iman sifat, iman bawaan, iman lahiriah, iman dasar. Jadi bukan iman yang dikatakan dalam Efesus 2:8 iman kata benda, belum terima. Dan setelah dilahir barukan itu di dalam baptisan Roh, mereka baru terima kuasa. Jadi apa yang dikatakan beliau ini sama persis. Dan kita harus belajar seperti Pak Nixon. Maaf, beliau tidak punya pendidikan teologi, tapi beliau mau baca, mau belajar. Dan apa yang disampaikan dalam doktrin Roh Kudus ini betul-betul saya apresiasi Pak. Itu luar biasa, saya kaget. Ini maaf saudara, S1 teologi belum tentu bisa bawain ini saudara. Saya nggak ngerti kok bisa. Ini betul, saya bukan puji. Dan betul juga, Roh Kudus itu buah Roh itu satu, tapi punya 9 rasa. Banyak kan orang katakan buah-buah Roh itu salah. Sebab buah Roh itu tunggal, tapi di dalamnya ada 9 rasa buah Roh. Begitu sudah. Jadi dikatakan semua benar. Dan saya nggak janjian dengan Pak Nixon bahwa hari ini kita mulai kembali PA. Amin. Tidak janjian saudara, tidak pesan. Tapi beliau katakan tidak janjian loh saudara ya. Dan sekali lagi saya katakan PA di sini tidak wajib, tapi mereka yang punya kerinduan. Seperti yang tadi dikatakan oleh hambanya, orang yang sudah terima baptisan Roh pasti punya kerinduan mau belajar. Itu pasti. Ya, itu pasti. Dan rencana nanti di bulan 8 bulan depan itu PA-nya kita enggak setelah ibadah, tapi di KUL. Di KUL. Jadi mulai bulan 8 Agustus di Jumat kedua dan Jumat keempat kita ada PA. Jadi nggak setelah ibadah, hari ini aja launchingnya saudara. Dan saya berharap ketua kan koordinator PA Pak Markus. Saya harap Pak Markus bisa memang beliau doktrinnya apa koordinator PA. Nanti beliau yang atur gimana baiknya. Dan saudara, ini direkam loh ya, ini direkam. Saya sampaikan kali ini PA kita ada persembahan, nggak tangan kosong. Kita harus nabur. Ya, tadi saya udah ngomong sama koordinatornya, dan koordinatornya ya setuju Om. Tapi kalau koordinator nggak setuju ya saya nggak jalani. Tetap
di sini setiap koordinator itu punya wewenang, seperti itu ya. Nah, setelah ibadah ini kita ada PA. Sekali lagi, bulan 8 kul kedua dan kul keempat kita PA di situ. Ya, kita PA di situ. Terima kasih, Tuhan berkati, dan terima kasih Pak Nixon buat firman-Nya yang luar biasa. Amin, puji Tuhan. Terima kasih. Saya undang Bapak Ibu untuk bagian berdiri untuk menerima berkat yang akan disampaikan oleh Tuhan. Tuhan lah yang membimbing dan mengampuni hatiku berserah penuh Jemaat GPI Kristus bersyukur punya guru. Dari bahasa tadi itu bahasa guru, bahasa pengajar, bahasa orang sekolahan. Nah, kami ini bahasa-bahasa lapangan. Jadi sebenarnya kalau Bapak ikutin setiap PA itu akan memperkaya wawasan kita. Dan saudara bisa membuat sebuah penilaian pribadi ketika hamba-hamba Tuhan yang diundang di sini. Bapak Ibu bisa membuat penilaian. Oh, ternyata yang diajarkan tidak sesuai dengan guru saya. Amin. Itu bisa menjadi counterback kita. Yuk kita angkat tangan putih ini. Bapak, terima kasih buat hari ini kami bisa mendengar firman-Mu. Kami berdoa untuk gembala tempat ini, Pak Denny, juga Pak Tono, sebagai gembala kami percaya Kau memberikan pengurapan, wibawa Tuhan, juga hikmat, marifat yang luar biasa. Dan berdoa untuk seluruh pengerja tempat ini sebagai unity, juga semak berdoa untuk seluruh jemaat yang mau lebih lagi belajar tentang kebenaran firman Tuhan, supaya mereka tidak disesatkan oleh pengajaran-pengajaran. Bapak, terima kasih. Kami mau pulang, kami siap menerima berkat daripada Tuhan. Bapak Ibu, mari angkatmu tinggi-tinggi. Pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa Surgawi, cinta kasih Yesus Kristus Tuhan kita, persekutuan indah manis dengan Roh Kudus, hari ini sampai dengan Maranatha. Ketika Tuhan menjemput kami semua di awan-awan permai, hidup kami, hidup yang diberkati Tuhan. Mari yang percaya katakan amin. Dan semoga Amin.